Awal tahun baru kita awali dengan hal yang baik, membuka lembaran baru dengan hal yang baik pula. Jangan kau ragukan, semangat kami tak pernah padam. Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Setengah Satu. Ini adalah tempat bagi pegawai KPP Pratama Cirebon 1 untuk berbagi cerita, kisah inspiratif dan informasi tentang perpajakan. Di episode kali ini bersama saya Dwi Sri Damalia dan rekan senior saya Bu Ari. Halo Ibu Ari. Hai Kak Titi. Oke, di awal tahun baru nih Bu, ini episode pertama di tahun 2024 ini. Awal tahun baru, semangat baru. Enaknya kita ngomongin apa nih Bu? Baik Kak Titi, hai kawan pajak. Awal tahun baru kita awali dengan hal yang baik, membuka lembaran baru dengan hal yang baik pula. Nah, sehubungan dengan pajak nih ya, bagi kawan pajak yang NPWP-nya dengan status aktif, nah supaya menghindari denda keterlambatan atas pelaporan, kawan pajak sudah bisa melakukan pelaporan nih mulai 1 Januari 2024. Jadi yang tahun 2023 kemarin sudah bisa kita laporkan di bulan Januari ini. Begitu ya Kak Titi ya. Ya betul sekali. Sebenarnya sudah terpampang nyata juga di sini ya. Kita akan membahas terkait tentang pelaporan SPT tahunan khususnya untuk karyawan ya Bu ya. Betul. Dan untuk karyawan ini pelaporan bisa dilakukan melalui e-filing. Nah, sebenarnya ini adalah hal rutin yang sudah kita lakukan setiap tahun ya Bu. Setiap tahun iya. Satu kali. Tapi kayaknya berhubung memang hanya satu kali setiap tahunnya, masih banyak yang perlu diingatkan lagi nih tentang tata cara pelaporannya ya Bu. Betul sekali ya. Jadi kali ini kita akan membahas pelaporan SPT tahunan bagi kawan pajak yang statusnya orang pribadi karyawan ya Kak Titi ya. Betul. Nah, untuk pelaporan NPWP orang pribadi ini paling lambat dilaporkan tahun berjalan, dilaporkan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Apabila melakukan keterlambatan atau tidak lapor nih kawan pajak nanti dapat dikenakan denda 100.000. Kan sayang banget ya Kak ya. Iya, daripada terkena denda mending lapor secepatnya sebelum 31 Maret 31 ya Bu ya. Maret ya. Nah, dan untuk pelaporan SPT tahunan karyawan ini diisi berdasarkan bukti potong. Untuk PNS TNI Polri bisa diisi menggunakan bukti potong A2 dan selain PNS TNI Polri menggunakan bukti potong A1. Dan ada dua jenis juga formulirnya yaitu 1770 SS untuk yang berpenghasilan sampai dengan 60 juta 1 tahun, kemudian formulir 1770S untuk yang penghasilannya lebih dari 60 juta dalam waktu 1 tahun. Tapi disclaimer dulu ya Bu ya. Iya. Yang akan kita bahas adalah terkait tentang pelaporan SPT tahunan 2023. 2023 Karena ya. tahun depan mungkin akan berganti aturan terkait tentang implementasi PSIAP ya Bu. Betul Kak Titi. Nah, itu juga nanti akan berhubungan dengan peraturan penghitungan PPh pasal 21 yang sekarang mungkin lagi ramai istilahnya TER itu ya Kak ya. Betul. Jadi disclaimer ya kawan pajak, kita batasi hanya untuk yang pelaporan PPh SPT tahunan PPh tahun 2023. Nah Kak Titi, untuk pelaporan ini kita akan menjelaskan yang berlaku saat ini. Nah, untuk pelaporan SPT ini bagi kawan pajak yang sebelumnya masih menggunakan pelaporan secara manual, masih bisa melakukan pelaporan secara manual dengan datang langsung ke kantor pajak terdekat atau bisa dikirimkan melalui jasa pengiriman. Nah, bagi kawan pajak yang menginginkan pelaporan lebih simpel ya, generasi sekarang kan sukanya online lewat tuh. HP ya. Iya, lewat HP. Nah, yang simpel-simpel. Nah, bisa melakukan pelaporan secara online. Nah, tentu saja dengan terlebih dahulu mengaktifkan akun DJP online-nya ya Kak ya. Nah, untuk bisa mengaktifkan akun DJP online ini, kawan pajak harus mengaktifkan EVIN-nya terlebih dahulu. Nah, untuk pengaktifan EVIN ini bagi kawan pajak harus datang langsung ke kantor pajak terdaftar atau kantor pajak terdekat. Nah, namun bagi yang sudah aktif tapi lupa EVIN nih, bisa melakukan secara online di kantor pajak manapun, bisa menanyakan atau ke klip ya Kak ya, bisa Betul. ditanyakan. Namun bagi yang belum aktif harus datang langsung ke kantor pajak.
tidak harus terdaftar, bisa ke kantor pajak yang terdekat. Nah, kawan pajak mungkin masih ini ya, lah kan saya sudah punya akun dulu pada saat daftar yang menggunakan IREK. Nah, yang IREK itu otomatis kalau udah punya NPWP-nya, akun IREK-nya sudah nggak digunakan lagi karena untuk pelaporannya beda menggunakan DJP online. Begitu ya, Kak? Betul, lewat DJP online atau pajak.go.id ya Bu ya. Iya. Terkadang masih bingung, kemarin sudah daftar sepertinya Udah itu punya sudah password pendaftaran juga. NPWP ya Bu ya, belum udah punya pendaftaran passwordnya juga nih, DJP masukkan kok online. memasukkan passwordnya kok nggak bisa-bisa, passwordnya kan beda. Kalau kemarin kan untuk pendaftaran menggunakan NPWP, iya. IREK ya. Betul. Nah, mungkin kita spill sedikit juga ya Bu ya tentang tata cara pelaporannya di layar sini. Nah, ini tadi sebelum aktivasi akun DJP online yaitu harus aktivasi Evin dulu, dan ini cuma 1 hari kerja saja ya Bu ya. Iya, Datang mengisi formulir langsung nanti mendapatkan Evinnya. Harus yang bersangkutan ya Kak, nggak Betul. boleh diwakilkan. Nah, kawan pajak tadi yang sudah punya Evin bisa langsung login di sini. Apabila sudah terdaftar, tinggal masukkan NPWP, password dan juga kode keamanan. Apabila lupa kata sandi, di sini ada menu lupa kata sandi. Belum terregistrasi, di sini ada menu belum registrasi. Nah, ini isi yang di situ. belum terregistrasi, yang ini tadi yang maksudnya sudah mendaftar di IREK. Nah, itu tidak otomatis punya akun DJP online-nya. Jadi harus registrasi terlebih dahulu ya Kak ya. Ininya belum betul. registrasi. Nah, apabila sudah selesai registrasi, sudah login, maka nanti kita langsung pilih menu lapor di sini dan pilih menu e-filing untuk pengisian SPT karyawan. Nah, betul. Ya, untuk kali ini kita akan membahas dulu yang penghasilannya di bawah 60 juta, yaitu yang menggunakan formulir SS ya Kak. Betul sekali. Setelah mengisi ini diisi, kalau untuk karyawan dan tidak punya usaha lain berarti langsung diisi tidak aja ya Bu ya. Kemudian ini juga diisi sesuai dengan kenyataannya. Apabila tidak memilih terpisah dan pisah harta, maka pilih langsung tidak. Penghasilannya tadi ini untuk contoh 60 juta, maka pilih ya. Nanti otomatis di sini muncul tombol SPT 1770 SS. Kemudian pilih tahun pajaknya, dan untuk yang pertama kali pasti otomatis nanti normal ya Bu ya. Iya, akan otomatis muncul pilihan normal. Baik, selanjutnya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kawan pajak nih. Yang pertama adalah penghasilan. Isi penghasilan itu sesuai dengan bukti potongnya. Jadi harus sama persis dengan bukti potong ya. Kemudian kalau misalnya Bu, saya penghasilannya kan ada koma-komanya. Nah, itu sesuaikan aja dengan yang di bukti potong. Di bukti potong tidak akan ada angka di belakang koma, biasanya akan 00. Iya, pembulatan. Iya. Kemudian yang kedua adalah PTKP. Isi PTKP sesuai dengan bukti potongnya. Nah, apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi sebenarnya, misalnya pada saat tahun sebelumnya belum menikah, kemudian statusnya menikah, tapi PTKP-nya masih sama dengan tahun sebelumnya. Nah, silahkan dikonfirmasi ke pemberi kerjanya atau ke bendaharanya, bukan ke kantor pajaknya. Jadi yang bikin bukti potong ini bendaharanya. Bendahara, ya, bukan kantor pajak ya, bukan Kementerian Keuangan. Memang ada di atasnya, memang ada nomenklatur Kementerian Keuangan, tapi itu bukan Kementerian Keuangan yang membuat. Kemudian yang ketiga adalah harta dan utang. Nah, ini laporkan posisi harta dan utang sesuai dengan posisi per akhir tahun pajak pelaporan. Jadi misalnya mau melaporkan yang tahun 2023. Jadi yang dilaporkan adalah yang di akhir tahun, yang di Desembernya, posisi per 31 Desember. Desember 2023 iya, ya Bu ya. Desember 2023. Kemudian ini kolomnya ya Bu. Iya, ini kolomnya yang penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri sesuai persis dengan bukti potongnya ya. Kemudian pengurangan. Nah, ada beberapa bukti potong yang tidak mencantumkan pengurangan. Ya memang mungkin nggak ada pengurangannya. Ya berarti kosongin aja. Nah, ini tadi yang penghasilan tidak kena pajak. Nah, misalnya tidak sesuai, silakan minta dibetulkan dulu oleh bendaharanya atau pemberi kerja. Tinggal dipilih di sini, nanti angkanya di sini otomatis keluar ya Bu ya, sesuai dengan pilihan PTKP-nya. Nah, kemudian otomatis kalau karyawan yang di bawah 60 juta ini akan nihil ya Kak ya? Iya, betul sekali. Iya.
Kalau pembuatan bukti potongnya betul. Iya. Kalau masih di bawah PTKP nih Iya. biasanya, Bu. Nah, di sini nih kalau yang di bawah 60 juta memang biasanya tidak ada finalnya ya Kak ya. Nah, biasanya sudah dijadikan satu di yang tadi yang di atas yang di netonya. Nah, berikutnya ini ya, daftar harta dan kewajiban. Jadi kalau yang untuk SS yang penghasilannya di bawah 60 juta, ini jumlah yang harus dilaporkan untuk harta dan kewajibannya tidak terinci, tapi ditotalkan atau diglobalkan ya. Misalnya harta pada akhir tahun, misalnya ada rumah, ada kendaraan, tabungan, ditotal aja semuanya dimasukkan di kolomnya. Kemudian jumlah kewajiban atau utang, misalnya ada yang di bank, kemudian ada pinjaman online atau pay letter, itu juga ditotal aja, tidak ada rinciannya. Setelah itu langsung di pernyataan diklik setuju. Nah, Ya, berikut tadi yang 1770 SS. Kemudian untuk yang 1770 S ada perbedaan sedikit ya, Bu ya. Nah, setelah milih tadi penghasilannya di atas 60 juta, pilih ya, maka akan muncul form 1770 SS. Form 1770 S. Nah, nanti ini halaman yang pertama kali muncul apabila pilih yang dengan formulir, pengisian dengan formulir. Nah, kemudian yang pertama ini akan muncul penghasilan final. Apabila tidak ada, tinggal lanjutkan saja ke daftar harta. Di menu daftar harta juga ada menu harta pada SPT tahun lalu. Jadi kita bisa lihat nih history tahun lalu mengisi apa, nanti tinggal diupdate saja di situ. Apabila masih sama, maka tinggal lanjutkan saja di daftar hutang. Ini pun sama pengisiannya dengan pengisian daftar harta. Di sini kita bisa lihat histori hutang pada SPT tahun lalu juga. Kalau hutang kan pasti berubah ya angkanya. Jadi bisa di sini ada menu aksi ubah nih. Misal ini adalah jumlah di tahun 2021. Berarti tahun 2023 jumlah akhir tahun, di akhir tahun berapa nih sisa hutangnya. biasanya berkurang Kak ya, karena kan tentunya sudah berkurang. dikurangi angsuran dalam 1 tahun Betul, tersebut. tinggal diisi ubah di sini. Apabila sudah lunas per akhir tahun 2023 ya, tinggal dihapus saja. Seperti itu. Kemudian isi ke daftar tanggungan. Selanjutnya daftar tanggungan ini diisi sesuai dengan data di KK ya, Bu ya. Iya, jadi tidak dipengaruhi oleh data PTKP, karena kalau ASN ya Kak Iya, ya, betul. misalnya PNS, TNI, Polri, kemudian sekarang ada P3K kan masuk ASN. Nah, biasanya kalau tanggungan yang ditanggung pemerintah iya, dua ya, Bu ya? hanya dua kalau nggak salah ya Kak ya. Kalau kondisi sekarang, tapi nggak tahu kalau nanti ada peraturan baru. Nah, kalau yang di sini dimasukkan sesuai dengan yang di KK, bukan yang di PTKP. Misalnya yang di PTKP tadinya hanya 2 tanggungan, jadi K2 ya Kak ya. Betul. K2 menikah dengan 2 anak. Tapi ternyata kondisi sebenarnya anaknya 4. Nah, di sini tetap dimasukkan adalah keempat anaknya, tidak hanya yang 2 yang masuk tanggungan tadi. Baik, kemudian setelah diisi tinggal kita isi bukti potongnya. Di sini diisi bukti potong sesuai dengan yang sudah diberikan oleh pemberi kerja. Nah, ini sedikit informasi juga. Apabila tadi kita mengklik buat SPT, kemudian muncul nih menu sudah terdapat informasi tentang bukti potong. Pilih ya untuk Atau digunakan tidak, atau ya. tidak. Apabila pilih ya, maka di sini akan muncul informasi bukti potong yang sudah dilaporkan oleh pemberi kerja. Iya. Namun hati-hati kawan pajak, ada juga apalagi kalau belum menggunakan yang unifikasi ya Kak ya. Betul. Nah, itu kadang tidak muncul. Jadi kawan pajak misal pun memilih iya akan menggunakan bukti potong yang telah dibuat, kadang di sini tidak muncul. Jadi kita cek dulu, kalau memang tidak muncul berarti harus diinput ya Kak ya. Betul, diinput sesuai bukti potong yang sudah diterima. Tinggal di cross check saja. Meskipun tadi pilih ya, kita cross check. Apabila sudah benar, maka tinggal lanjut saja. Nah, kemudian diisi di sini ada identitas, status perkawinan juga disesuaikan dengan bukti potong, dan informasi dari huruf A sampai F ini juga sudah terdapat pada bukti potong. Jadi tadi kita ngomongin bukti potong nih, wujudnya seperti apa sih bukti potong? Nah, seperti ini ya kawan pajak semua. Ini contoh yang bukti potong A1. Ini untuk A2 juga sama saja ya Bu ya. Nanti di sini ini adalah
ada identitas pemotongnya. Tadi untuk yang 1770S kan ada informasi nomor bukti potong, nama pemotongnya harus diinput. Nah, di sini nih yang harus diperhatikan di bagian atas. Ini di sini juga ada kolom PTKP-nya. Kawan pajak bisa diperhatikan di sini di kolom identitasnya seperti itu. Nah, di sini ada rincian penghasilannya yang digunakan sebagai dasar perhitungan SPT tahunan kawan-kawan pajak semua yang terdaftar sebagai karyawan seperti itu. Di sini bisa, nah ini jumlah penghasilan bruto ini yang dijadikan sebagai dasar ya Bu ya. Betul, apakah Kak. masuk 1770S atau SS, Atau yang karena yang SS. diperhatikan adalah brutonya ini. Seperti itu, apabila sudah diisi semuanya nih, maka akan muncul di sini statusnya kurang bayar, nihil atau lebih bayar ya. Kalau untuk karyawan dan bekerjanya di satu tempat Di satu dari tempat, awal sampai iya. akhir, maka nihil ya Bu Biasanya ya. nihil ya. Kecuali kerja di dua tempat di dua atau tempat. pindah di Iya. pertengahan tahun ya Bu, Iya. bisa kurang bayar Bisa nanti. kurang bayar, betul Kak. Nanti kalau kurang bayar maka harus disetorkan dulu dan diinput bukti bayarnya. Seperti Biasanya itu. NTPN-nya ya Kak yang harus Betul. dimasukkan, nah, supaya bisa lanjut ke proses pelaporan berikutnya. Nah, setelah selesai semua baru kita centang pernyataannya dan klik setuju. Kemudian yang langkah terakhir nih, tadi sudah selesai buat SPT-nya, diisi semuanya. Tinggal kita ambil kode verifikasi di sini. Nanti kawan pajak tinggal milih kode verifikasinya mau dikirim lewat email atau lewat SMS. Apabila lewat email maka tampilannya seperti ini. Tinggal di input, tinggal di copy di sini kode verifikasinya, taruh di sini, klik kirim SPT. Nah, bila sudah selesai, kawan pajak akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik seperti ini wujudnya. Nah, ini adalah sebagai bukti bahwa kawan pajak semua sudah selesai nih melakukan kewajiban perpajakan, yaitu pelaporan SPT tahunan. Di sini sudah ada statusnya, jenis SPT-nya dan juga statusnya nihil di sini. Seperti itu ya Bu ya. Betul Kak. Nah kawan pajak, demikian tadi ya sudah kami sampaikan tata cara pelaporan SPT tahunan orang pribadi bagi karyawan dengan status aktif ya kawan pajak ya. Nah jangan lupa nih, mumpung masih di awal-awal tahun supaya tidak kena denda, sebaiknya segera saja setelah menerima bukti potong dari pemberi kerja atau bendahara, segera lakukan pelaporan SPT tahunannya. Nah untuk yang masih banyak pertanyaan nih, kalau misalnya kurang jelas, bisa datang langsung ke kantor pajak terdaftar atau kantor pajak terdekat ya Kak. Nah kalau untuk yang di wilayah kota Cirebon nih, bisa langsung datang ke helpdesk kantor pajak Cirebon 1 atau konsultasi secara online melalui WhatsApp kami di 081321504744 atau melalui layanan 24 jam di Halo Cirebon 1 di nomor 0858 10426. Nah, jangan lupa kawan pajak ya, jangan sampai salah ya. Kadang yang masuk ke WA helpdesk ini yang 24 jam itu, kalau itu mengikuti jam kerja layanan ya. Jadi dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore, kecuali yang Halo Cirebon 1, begitu ya Kak Titi ya? Iya betul sekali, dan sepertinya kita sudah cukup banyak ya Bu ya ngobrolin terkait tentang SPT tahunan. Kini saatnya tinggal kawan pajak untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Lebih awal lebih nyaman ya Bu Iya, ya? lebih awal lebih nyaman. Baik, sampai di sini saja ya Bu ya untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode podcast yang selanjutnya. Kami terus berkarya tanpa korupsi, pastinya bisa. Oh oh oh.